Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 121. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung maju aja ke pembahasan. Xiaoyan telah hampir berteriak, yang kemudian dia pun berkata, jadi haruskah kita mengajukan penawaran atau tidak untuk teknik bertarung ini? Lei Xiaolong kemudian menjawabnya, kali ini aku pun juga tidak tahu. Xiaoyan dengan nada suara yang kesal, ini benar-benar membuatku menghadapi masalah yang sangat menjengkelkan. Zeni kemudian memberikan saran, kenapa kita tidak menyerah saja? Lagi pula kita sudah memiliki begitu banyak teknik do dan hampir mendapatkan semua yang telah kita butuhkan. Mari kita serahkan teknik do yang ini kepada orang lain saja. King Haoran juga mengatakan, pasti tidak akan ada yang mau berlatih teknik bertarung ini. Aku rasa kita tidak perlu ikut pelelangan karena itu akan menjadi hal yang sia-sia. Ketika Xiaoyan hampir menyerah, tiba-tiba saja Zhan Lao bersuara di dalam benak dari Xiaoyan, bocah sialan, melihatmu begitu bersedih, langsung saja ajukan penawaran. Xiaoyan terdiam dan nampak bingung. Zhan Lao sekali lagi mengatakan, bocah sialan, orang-orangmu hanya khawatir dengan energi mayat yang menjadi munti tubuh seseorang ketika melatih teknik ini, dan hal itu kemudian akan membuat perubahan pada penampilanmu, bukan? Xiaoyan mendengarkan ucapan Zhan Lao, matanya berbinar dan dia berkata, Zhan Lao, mungkinkah Anda punya solusinya tentang hal ini? Zhan Lao pun tersenyum, dasar bocah sialan, begitu dirimu menggunakan kata-kata Anda, aku merasa ada hal yang buruk yang telah kau rencanakan pada diriku. Tapi sudahlah, yang disebutkan tubuh akan layu, mata akan berubah menjadi hijau menyeramkan, itu hanyalah sebuah efek dari perendaman berkepanjangan di dalam energi mayat. Dengan kata lain, akar dari segala sesuatu terletak pada invasi energi mayat itu, bukan? Xiaoyan dengan raut wajah bingung, dia pun berkata, jika tidak ada penyerapan dari energi mayat, bagaimana teknik bertarung ini bisa mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya? Zhan Lao seolah menganggap hal ini bukan masalah penting dan kemudian dia mengatakan, jika kita mengganti energi mayat dengan energi yin yang ekstrim, bukankah masalahnya akan mudah diselesaikan? Xiaoyan suasana hatinya langsung cerah. Benar juga, Zhan Lao, di masa lalu kau telah membantu diriku memodifikasi banyak teknik bertarung. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan hal ini? Bahkan teknik bertarung biasa saja bisa ditingkatkan menjadi tahap Yi. Memodifikasi teknik bertarung ini seharusnya bukan masalah yang besar bagimu, kan? Mungkin hanya perlu sedikit usaha lebih. Zhan Lao menganggukkan kepalanya dan kemudian Xiaoyan kembali bertanya, lalu kenapa pencipta teknik bertarung ini tidak memikirkan masalah itu? Mungkinkah dia memiliki hobi khusus seperti menyerap energi mayat? Zhan Lao kemudian berkata, dasar bocah bodoh, kau bahkan tidak mengerti masalah sesederhana ini. Kau benar-benar tidak punya harapan. Asal kau tahu, ras mayat hantu, mereka selalu berhubungan dengan mayat dan diri mereka sendiri tampak seperti hantu. Keterikatan mereka pada energi mayat seperti keterikatan seorang wanita pada wewangian. Apakah kau mengerti sekarang? Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Oh iya, benar juga. Setelah dimodifikasi, apakah tengkorak mengerikan itu masih diperlukan sebagai senjata? Zhan Lao kemudian bercanda, dengan diriku yang secara pribadi memodifikasi teknik ini untuk dirimu, teknik do itu secara alami akan disempurnakan dan kemudian akan aku pindahkan ke dalam sebuah buku. Namun jika kau memiliki hobi mengoleksi tengkorak, maka aku akan mempertimbangkan untuk menyimpannya demi dirimu. Xiaoyan dengan cepat menimpali, tentu saja tidak. Aku tidak mau benda yang sangat menjijikkan seperti itu. Aku bahkan malu untuk mengeluarkan tengkorak yang sangat menjijikkan. Zhan Lao tertawa. Aku tidak pernah menyangka kau bocah sialan akan mengalami momen-momen memalukan. Xiaoyan segera mengajukan pertanyaan kembali. Jika tengkorak itu tidak lagi digunakan sebagai senjata, apakah kekuatan dari teknik bertarung ini akan berkurang? Zhan Lao
menggelengkan kepalanya. Kau itu terlalu banyak berpikir. Setelah teknik donya aku modifikasi, senjata apapun dengan level yang setara akan cukup untuk menggantikannya dan tidak perlu bergantung pada tengkorak itu. Apa kau tidak tahu siapa aku sebenarnya? Dan apa kau pikir aku akan memodifikasinya menjadi sesuatu yang tidak jelas? Zhou Yan mengajukan pertanyaan lain. Apakah ada efek samping jika diubah menjadi energi yin ekstrim? Zanlao pun berkata tidak. Selama kau bisa menemukan tanah yin ekstrim, menyerap energi yin ekstrim, kecepatan kultivasimu akan meningkat pesat puluhan kali lipat lebih cepat daripada kultivasi dengan energi mayat. Lagi pula, energi mayat tidak cukup terkonsentrasi dan berbahaya bagi tubuh manusia. Setelah menyerapnya, dibutuhkan banyak waktu untuk menempa kekotoran dari energi mayat. Itulah sebabnya dibutuhkan waktu selama ratusan tahun. Jika seseorang dengan tubuh fisik yin ekstrim melatih teknik yang udah aku modifikasi, maka ia akan seperti ikan yang berada di dalam air, bisa menggunakannya dengan cara yang sangat lincah. Zhou Yan menyipitkan matanya. Tubuh fisik yin ekstrim? Zanlao kemudian berkata, "Nak, kau itu benar-benar bodoh. Tubuh fisik yin ekstrim adalah tubuh fisik yang lahir di tahun yin, bulan yin, dan juga jam yin. Jika seseorang memiliki teknik Dou dan juga teknik kultivasi yang sesuai untuk dikembangkan, maka pencapaian dari orang ini akan tidak terbatas." Zhou Yan bertanya kembali, "Lalu di manakah aku bisa menemukan seseorang yang memiliki tubuh fisik yin ekstrim itu?" Zanlao tersenyum. "Lihatlah gadis kecil yang ada di belakangmu yang memegang pedang kembar berwarna ungu. Dia adalah pemilik tubuh fisik yin ekstrim." Zhou Yan sangat gembira ketika dia melirik pada bayangan ungu dan tidak pernah membayangkan bahwa sebenarnya bayangan ungu memiliki tubuh fisik yin ekstrim yang sangat langka. Jika dia berlatih teknik Dou 1000 racun mayat ini serta dikombinasikan dengan teknik Dou sebelumnya, bayangan ungu akan menjadi anggota tim yang sangat luar biasa di masa depan. Dengan penuh antusias, Zhou Yan pun mengajukan pertanyaan lain. "Lalu di manakah aku bisa menemukan tanah yin ekstrim?" Zanlao menggelengkan kepalanya. "Bagaimana aku bisa tahu tentang tempat itu? Bahkan aku tidak memiliki tubuh fisik yin ekstrim. Aku hanyalah seorang alkemis. Kenapa aku harus memperhatikan tempat angker yang berlawanan dengan atribut api milikku? Sudahlah, aku pergi. Kau buat keputusan sendiri. Mau kau beli atau tidak teknik Dou itu?" Setelah berkata seperti ini, Zanlao kembali tenang di dalam pagoda emas. Sementara Zhou Yan kali terdiam dan kemudian dia berkata di dalam hatinya, "Meskipun aku belum menemukan tanah yin ekstrim yang sangat dingin, untuk saat ini bayangan ungu merupakan orang yang memiliki tubuh fisik yin ekstrim. Jadi teknik Dou ini harus aku dapatkan. Kali ini aku benar-benar mendapatkan jackpot." Zhou Yan tak kuasa menahan diri untuk langsung tertawa histeris di dalam ruang VIP-nya. Hal itu mengejutkan semua orang yang berada di dalam ruangan ini. Xiao Zhan tiba-tiba saja berkata, "Mungkinkah Tuan Muda Zhou Yan tidak mampu membuat pilihan yang membuatnya kehilangan akal sehat?" King Mu'er dengan panik juga mengatakan, "Hei pembohong kecil, ada apa denganmu? Kenapa kau tiba-tiba saja tertawa? Tolong jangan takut-takuti kita semuanya." Zhou Yan merasa sedikit malu dan kemudian dia menggelengkan kepalanya. "Hehehe, bukan apa-apa. Tenanglah, aku tidak apa-apa." Zhou Yan menggaruk kepalanya, yang kemudian dia kembali mengatakan pada semuanya, "Sudahlah, lupakan saja kenapa aku tiba-tiba tertawa. Nanti aku jelaskan pada kalian semuanya. Apapun resikonya, kita harus mendapatkan teknik Dou ini." Keputusan Zhou Yan tiba-tiba berbalik 180 derajat, membuat semua orang kebingungan dan bertanya-tanya, apakah mereka salah dengar ataukah pikiran Zhou Yan telah kacau. King Mu'er menyentuh dahi Zhou Yan. "Hei pembohong kecil, kau tidak demam kan?" Zhou Yan menggelengkan kepalanya. "Tenanglah, sudah kubilang aku baik-baik saja." Pandangan mata Zhou Yan kemudian melihat ke arah bayangan ungu, membuat jantung dari gadis cantik itu berdebar dengan kencang. Xiao Zhan
lalu mengatakan sudah berakhir, sudah berakhir. Tuan muda Xiaoyan benar-benar gila. Nan Erming pun berkata, omong kosong apa yang kau katakan? Yang gila itu dirimu, bukan Tuan muda Xiaoyan. King Haoran dan juga Zenny di dalam ruang VIP-nya sendiri tampak lebih tenang. Zenny kemudian berkata kepada dirinya sendiri, Xiaoyan pasti punya alasan tersendiri untuk bisa mengambil keputusan seperti ini. Dan kali ini kita akan bergiliran untuk melakukan penawaran mengalahkan satu faksi pada satu waktu. King Haoran kemudian juga berkata, adikku ini benar-benar menyimpan banyak rahasia. Dia bahkan membuatku cukup bingung. Meskipun King Haoran berkata seperti ini, tapi dia pasti memahami sesuatu yang barusan terjadi. Jika tidak, mungkin sikap dari Xiaoyan tidak akan langsung berubah 180 derajat. Xiaoyan berkata, terima kasih banyak semuanya atas pengertian kalian. Mari kita lakukan tawar-menawar secara bergantian supaya tidak menimbulkan kecurigaan. Zenny tiba-tiba saja melakukan tawaran 10 juta. King Haoran juga membalasnya 11 juta. Xiaoyan juga berkata 12 juta. Banyak orang yang berada di dalam aula lelang langsung berkata sial. Ketiga keluarga itu benar-benar turun tangan mengajukan tawaran. Orang yang lainnya pun menimpali, benar. Mereka bahkan tidak mau melepaskan teknik Dou yang mengerikan seperti ini. Mereka benar-benar tidak normal. Namun Xiaoyan dan juga kelompoknya tidak peduli. Teknik Dou ini sekarang menjadi godaan fatal bagi seorang Xiaoyan. Setelah Shanlong memodifikasinya, teknik ini akan bebas dari energi racun mayat, menghemat waktu kultivasi puluhan kali lipat, dan jika dilatih oleh bayangan ungu yang memiliki tubuh fisik yin ekstrim, kekuatannya pasti meningkat pesat. Dan bagaimana mungkin Xiaoyan akan melewatkan kesempatan seperti ini? Tanpa ragu lagi Xiaoyan juga langsung berkata kembali 13 juta. Orang yang lainnya pun menawar 14 juta. Xiaoyan kembali berkata 15 juta. Nan Erming merasa cukup gelisah. Semenjak Xiaoyan memutuskan menawar teknik Dou ini, dia selalu cemas dan takut bahwa Xiaoyan akan memaksanya untuk melatih teknik racun mayat tersebut. Wajah dari seorang Nan Erming nampak pucat. Dan sebenarnya Nan Erming benar-benar tidak mengetahui bahwa Xiaoyan membeli teknik ini bukan untuk dirinya, melainkan untuk bayangan ungu. Xiaozan melihat wajah Nan Erming yang telah memucat dan dia pun segera menggodanya. Hehe kawan, terima saja takdirmu. Lihatlah antusias dari Tuan Muda Xiaoyan. Hanya karena pengabdiannya padamu, bukankah seharusnya kau nanti berusaha untuk melatih teknik ini? Paling banter, wajahmu akan berubah menjadi jelek. Dan nanti aku yang akan mengambil posisimu sebagai pria paling tampan di dalam tim kita. Hehehe. Nan Erming pun menimpali. Xiaozan, dasar kau sialan. Apakah kau benar-benar ingin mencoba kekuatan racun tidak beruap milikku yang bisa mengikis jantungmu? Xiaozan pun langsung lari ke belakang dari Lei Xiaolong sambil berkata, aku orang yang setia. Aku selalu mengambil bagian yang paling sulit. Dan kalian semuanya menikmati bagian yang paling mudah. Biarkan orang lain mendapatkan perlakuan istimewa ini. Nan Erming tidak terlalu peduli dengan Xiaozan. Kemudian tatapan matanya melihat pada Xiaoyan. Tangannya menyentuh wajah yang sangat tampan dengan gemetaran. Xiaoyan tentu saja tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh seorang Nan Erming kali ini. Karena Xiaoyan masih terfokus pada penawaran teknik Dou tersebut. Dan akhirnya Xiaoyan berhasil mendapatkan teknik Dou ini dengan harga 16.500.000. Dengan berakhirnya pelelangan teknik Dou kali ini, semua orang yang berada di dalam aula lelang, mereka meninggalkan tempat ini, datang dengan perasaan gembira, pulang dengan perasaan kecewa. Para penjaga kemudian memberikan teknik Dou yang telah diberi Xiaoyan ke dalam kamarnya. Sementara untuk dinding besi yang telah dibeli Xiaoyan ditempatkan di dalam cincin penyimpanan. Jika tidak, ukurannya yang sangat besar akan langsung memenuhi ruang VIP dari Xiaoyan. King Haoran dan juga Zenny, mereka berdua kini telah berada di dalam kamar VIP Xiaoyan. Dan kemudian semuanya duduk bersantai
sambil menghitung hasil yang mereka dapatkan dari pelelangan. Tumpukan teknik Do berupa buku dan juga gulungan kini berada di hadapan dari kelompok Shoyen. Lebih dari 100 teknik Do tahap Yi tingkat tinggi, lebih dari 1 lusin teknik Do tahap Si tingkat dasar, dan juga beberapa teknik Do tahap Si tingkat menengah serta tingkat lanjutan. Ini adalah hasil panen yang cukup menyenangkan. Pandangan mata dari Shouzhan ketika melihat pada teknik-teknik Do ini, dia berkata, jika dihitung-hitung, sebenarnya Tuan Muda Shoyen telah menghabiskan lebih dari 200 juta. Li Shaolong juga mengatakan, ini adalah sesuatu yang luar biasa demi kebangkitan klan Xiao. King Haoran sambil tersenyum, selamat adikku Shoyen, panenmu benar-benar berlimpah. Kebangkitan klan Xiao sudah berada di depan mata. Shoyen pun langsung menimpali. Ini semuanya juga berkat bantuan kalian. Jika tidak, apakah aku akan bisa membawa teknik Do ini dengan aman ke dalam ruang VIP ini? Jenny pun bercanda. Seandainya tatapan mata bisa berubah atau mewujudkan sesuatu, maka bisa dianggap bahwa kita baru saja melewati badai pedang dan juga pisau-pisau yang tajam. Shoyen kemudian mengatakan, baiklah, mari kita mulai membagi teknik Do ini yang cocok untuk setiap orang. Bayangan ungu cukup terkejut. Membagi teknik Do luar biasa. Aku benar-benar tidak sabar untuk mendapatkan serangan bayanganku. Nan Erming juga langsung berkata, astaga, aku juga senang. Setelah mengatakan hal seperti ini, Nan Erming raut wajahnya langsung berubah dalam seketika karena dia teringat dengan seni racun 1000 mayat. Nan Erming menduga bahwa Shoyen pasti akan memberikan teknik itu pada dirinya dan memaksanya untuk berlatih. Lalu nanti ketampanannya akan menghilang. Nan Erming memejamkan matanya dan dia membayangkan dengan perasaan yang tidak sanggup menatap wajahnya di dalam cermin yang tadinya tampan berubah menjadi keriput seperti mayat. Hal itu membuat jantung dari seorang Nan Erming berdegup dengan kencang. Shoyen tiba-tiba saja mengatakan, bayangan ungu, ini gulungan milikmu. Shoyen pun menyerahkan teknik serangan bayangan kepada bayangan ungu yang kemudian membuatnya tersenyum sambil berkata terima kasih berulang kali. Bayangan ungu memegang gulungan itu dengan penuh antusias karena ini adalah teknik yang tidak ternilai harganya. Shoyen melihat pada Nan Erming menyerahkan tombak hitam sambil berkata, Nan Erming, ini milikmu. Nan Erming pun memegang tombak itu dengan tangan gemetaran, sementara Shouzhan segera mengatakan, hei Nan Erming, kenapa kau gemetaran seperti itu? Apakah ada sesuatu yang lain yang membuatmu ketakutan, ha? Nan Erming langsung mengambil tombak Jingsen berwarna hitam dan dia terdiam untuk sejenak. Setelah menunggu lama, Shoyen tidak memberikannya lagi teknik yang lainnya. Pandangan mata dari Shoyen kemudian beralih pada King Haoran. Hal itu membuat Nan Erming berkata di dalam hatinya, mungkinkah seni racun 1000 mayat dibeli Tuan Da Shoyen bukan untuk diriku? Dalam seketika, kegembiraan muncul di dalam hati seorang Nan Erming. Shouzhan kemudian melihat Nan Erming sambil mengatakan, hei Nan Erming, kenapa kau tersenyum sendiri ketika melihat Tuan Muda Shoyen? Kau tidak sedang birahi kan? Nan Erming kemudian mencubit lengan dari seorang Shouzhan. Shoyen melihat pada King Haoran, kakak, terima kasih untuk hari ini atas bantuanmu. Kau juga harus memilih beberapa teknik Do yang kau sukai. King Haoran pun terkejut. Hah? Shoyen kembali berkata, kakak, sebagai kaisar dari ras iblis dan juga pemimpin dari klan iblis darah, klanmu saat ini pasti membutuhkan banyak teknik Do. Bagaimana mungkin aku begitu egois untuk menyimpan teknik Do ini sendirian? King Haoran gelengkan kepalanya. Adikku Shoyen, aku menghargai perasaanmu. Sebagai saudaraku, kau sudah terlalu banyak memberikan bantuan pada klan milikku.
Kemandirian ekonomi dari klan iblis darah saat ini semuanya juga berkatmu. Kau lebih membutuhkan teknik Do, dan bahkan ini lebih mendesak daripada aku. Kakakmu ini tidak berani menerima niat baik darimu. Xiaoyan pun menimpali, kakak, ini hanya beberapa teknik Do saja. Bagaimana bisa dibandingkan dengan perhatianmu pada diriku selama ini? Tolong jangan menolak. King Haoran pun sekali lagi mengatakan, masalah lain bisa dibahas, tapi bukan ini, karena seluruh teknik Do ini menyangkut kebangkitan dari klan Xiao dan merupakan impian dari generasi klan Xiao. Tolong, jangan biarkan aku kakakmu menjadi pendosa yang menghalangi kebangkitan dari klan Xiao milikmu. Xiaoyan menatap pada King Haoran dengan raut wajah penuh kekecewaan, dan kemudian King Haoran kembali berkata, adikku Xiaoyan, kau harus mengerti betapa sulitnya bagi sebuah kekuatan untuk bangkit. Selama kebangkitannya pasti akan menarik banyak perhatian dan juga perasaan iri dari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya, dan bahkan kekuatan itu tidak akan pernah tinggal diam untuk bisa menyaksikan kebangkitan dari klan Xiao milikmu tanpa perlawanan. Hal ini karena klan Xiao milikmu ketika sudah benar-benar bangkit akan menjadi ancaman bagi mereka, dan kekuatanmu terutama bergantung pada sejumlah besar teknik bertarung ini. Ketika kau akan naik ke bintang 4 dan juga bahkan bintang 5 Dodi, kau lebih membutuhkan teknik Do ini untuk pasukanmu dan juga meningkatkan kekuatan mereka. Xiaoyan pun berkata, tapi kakak, aku sebagai adikmu telah mempercayakan dirimu untuk membantuku kali ini, dan kau juga harus memikirkan klan iblis darah. Jika kakak menolak kebaikanku dan kembali dengan tangan kosong, bukankah aku adikmu adalah orang yang sangat egois? Lagi pula aku berencana memindahkan seluruh klan Xiao ke dalam halaman klan Xiao setelah beberapa waktu dan mengembangkannya di dalam tempat itu. Sebelum kekuatan kita sepenuhnya mapan, kita akan mencoba untuk tidak terlalu menonjolkan diri yang seharusnya masih akan aman. Tolong kakak Haoran, terimalah beberapa teknik Do hanya untuk menenangkan hatiku. King Haoran pun menimpali, jika aku menerima teknik Do ini, bukankah aku King Haoran akan menjadi seseorang yang hanya membantu demi imbalan? Xiaoyan pun berkata, kakak, kau selalu mengatakan bahwa aku telah membantu dirimu, tapi sebenarnya kaulah yang selalu membantu diriku, dan rasa terima kasihku tidak akan bisa diungkapkan hanya dengan beberapa kata karena kita adalah saudara. Tolong jangan bersikap sopan lagi jika tidak aku saudaramu. Akan cukup malu untuk mengambil kembali teknik Do ini. Jika kakak Haoran tidak mau mengambil beberapa teknik Do, maka aku akan mempercayakan pada Zeni untuk dilelang kembali. King Haoran menatap kosong pada keras kepalanya Xiaoyan sebelum akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, baiklah, hal paling beruntung dalam hidupku King Haoran adalah bisa bertemu dengan dirimu Xiaoyan sebagai saudaraku. Hidup ini sudah cukup. Xiaoyan menghela nafas lega karena King Haoran mau menerima beberapa teknik Do sambil mengatakan, anggap saja ini sebagai tanda kecil rasa hormatku kepada kakak Haoran. King Haoran kemudian mengatakan, hal seperti ini kau anggap hadiah kecil? Aku rasa kau benar-benar tidak menganggap uang sebagai hal yang paling penting. Ini adalah teknik Do bernilai jutaan. Tidak semua orang bisa membelinya. Xiaoyan kemudian mengatakan, kakak, itu tidak benar. Kenapa kau hanya memilih teknik yang berada di tahap Yi saja? Pilihlah teknik yang ada di atasnya. King Haoran kemudian mengatakan, klan iblis darah milikku punya sejarah yang panjang. Setelah akumulasi selama bertahun-tahun, kita tentu memiliki dasar yang kuat dalam teknik Do tahap Shi, dan itu tidak terlalu langka. Jadi aku hanya memilih beberapa teknik Do tahap Yi tingkat tinggi sebagai hadiah untuk murid-murid elit yang sudah cukup bagus. Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu yang kemudian langsung dipotong oleh King Haoran. Prioritas itu ada di setiap bidangnya. Saat ini kelompokmu baru saja muncul dan sangat membutuhkan teknik Do. Mari kita selesaikan dengan cara ini. Untuk sekarang, setelah sayapmu benar-benar tumbuh sepenuhnya, yakinlah kakak ini pasti akan bersaing bersamamu untuk mendapatkan teknik Do tahap Shi.
Xiaoyan sangat canggung dan tidak yakin harus berbuat apa. Zeni ketika melihat kecanggungan seperti ini, dia pun mengatakan, "Xiaoyan, aku rasa kita harus mengikuti keinginan dari Kaisar Iblis. Pada waktunya nanti, ketika faksi kalian berkembang, maka kalian bisa bekerja sama untuk saling membantu dan pada dasarnya akan setara." Bujukan dari Zeni menghilangkan rasa gelisah di dalam hati seorang Xiaoyan. Xiaoyan pun kemudian mengatakan, "Baiklah, jika begitu kakak Haoran, pilihlah lagi beberapa teknik do tahap Yi tingkat tinggi." King Haoran menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengambil beberapa teknik do tahap Yi tingkat tinggi. Xiaoyan cukup senang menyaksikan hal seperti ini. Dia kemudian memberikan instruksi kepada Lei Xiaolong dan juga yang lainnya untuk mendistribusikan teknik do tahap Yi tingkat tinggi untuk dilatih oleh seorang yang berada di bintang 5 Dodi yang tumbuh di bawah komando mereka. Sementara teknik do tahap Shi diberikan oleh Xiaoyan pada Lei Xiaolong dengan instruksi khusus untuk memilih dengan cermat beberapa individu yang setia, berbakat, dan luar biasa. Lei Xiaolong pun kemudian mengatakan, "Tuan muda Xiaoyan, Anda bisa tenang soal hal ini. Aku memahami pentingnya teknik do tahap Shi dan akan aku berikan kepada orang yang paling berbakat. Nanti aku akan mendiskusikan hal seperti ini dengan Zeni untuk menetapkan mekanisme seperti apa yang berhak mendapatkan teknik do ini." King Haoran kemudian mengatakan, "Sejujurnya dengan bantuan Zeni dan juga Lei Xiaolong, kelompokmu akan bisa sepenuhnya menjadi kekuatan yang luar biasa. Aku benar-benar iri karena kau Xiaoyan memiliki orang cerdas yang bisa diandalkan. Dirimu benar-benar beruntung." King Haoran bersama dengan Xiaoyan kemudian keduanya saling mengobrol. Lei Xiaolong dan juga yang lainnya, mereka dengan cepat memilah, memilih, dan juga mengkategorikan, menyimpan berbagai teknik do. Namun kebingungan langsung terlihat di wajah Lei Xiaolong dan juga yang lainnya karena mereka tidak menemukan adanya seni racun 1000 mayat. Pandangan mata mereka sesekali melihat ke arah Xiaoyan, dan kemudian Xiaoyan mengerti maksud dari tatapan mata Lei Xiaolong dan juga yang lainnya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Apakah kalian sedang mencari teknik do tahap Shi tingkat lanjutan itu?" Lei Xiaolong dan juga yang lainnya menganggukkan kepalanya. Xiaoyan kemudian tertawa. "Teknik itu ada pada diriku." Dia melambaikan tangan, lalu sebuah tengkorak berwarna putih abu-abu dengan sepasang tanduk di atasnya muncul di tangan dari Xiaoyan. Jantung dari Nan Erming berdebar dengan kencang. Dia menatap Xiaoyan dengan wajah yang sudah memucat, bahkan tubuhnya sedikit kaku. Xiaoyan kemudian seolah bisa membaca pikiran Lei Xiaolong dan juga yang lainnya, lalu dia mengatakan, "Bukannya aku tidak mau memberikan teknik ini pada kalian, tapi sebenarnya teknik do ini masih berguna untuk diriku." Kata-kata dari Xiaoyan membuat Lei Xiaolong dan juga yang lainnya sangat tercengang. Mereka bahkan tidak tahu apa maksudnya teknik itu berguna untuk Xiaoyan. Mungkinkah Xiaoyan akan melatih sendiri teknik do 1000 racun mayat? Sementara Nan Erming tiba-tiba menghela nafas lega. Gejolak emosi sungguh menyiksa di dalam hatinya saat ini, dan ketika Xiaoyan berkata bahwa dia akan menyimpannya sendiri, membuat Nan Erming merasa bisa bernafas dengan panjang. Lei Xiaolong kemudian bertanya, "Tuan muda Xiaoyan, apakah kau benar-benar akan melatih teknik do 1000 racun mayat itu? Bagaimana jika nanti penampilanmu berubah seperti Raja Mayat?" Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengarkan pertanyaan seperti itu, dan dia tidak berniat memberikan penjelasan apapun dalam hal ini. Senyuman dari Xiaoyan membuat Lei Xiaolong bahkan juga Zeni terasa cukup kebingungan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan akan kembali menyimpan tengkorak putih itu, ataukah dia akan segera memberikannya kepada bayangan ungu yang dianggap paling cocok mempelajari teknik do ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.